Jadi Rasulullah ketika menyambut seorang sahabat itu Rasulullah pernah berdiri. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa tawadhu itu bukan dari covernya, tapi tawadhu itu ketika menganggap dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain dan menganggap orang lain itu lebih mulia daripada dirinya. Itu namanya tawadhu gitu. Rasulullah sampai ketika dia melarang orang lain itu untuk menyambut dirinya, tapi rupanya Rasulullah pun menyambut orang lain dalam keadaan berdiri. Artinya Rasulullah ingin memuliakan orang lain, kitanya sendiri, Rasulnya sendiri ya sudah lah, kalau bisa jangan terlalu dimuliakan gitu ya. Tapi akhlaknya Rasulullah yang mulia itu menjadikan kita memuliakan Rasulullahnya memang pada standarnya Rasulullah. Bukan hulu jatuhnya, bukan meninggikan baginda Rasulullah di luar daripada kemuliaan Rasulullah. Karena memang Rasulullah dijadikan oleh Allah berakhlak yang mulia, yang paling tinggi. Ujian Allah kepada baginda Rasulullah itu dalam surat Al-Quran Allah sebutkan bahwa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang paling mulia. Ala itu artinya di atas, bukan di dalam akhlak mulia, tapi di akhlak, di atas akhlak yang mulia. Kemudian para ulama menafsirkan bahwa kalau ada orang yang sabar, yang lebih sabar dibandingkan orang yang paling sabar, itu Rasulullah. Kalau ada orang yang kemudian penyayang, orang yang paling penyayang di atas orang yang paling penyayang adalah Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Para ulama itu bilang kalau ada orang dizolimi orang tersebut kemudian membalas kezoliman, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia memaafkan orang yang menzaliminya, itu orang hakim, katanya, orang yang bijaksana. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia membalas kebaikan orang, yang membalas keburukan orang dengan kebaikan, itulah akhlak Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita kehadiran Allah, bersalawat kita kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam setiap salat kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, di mana kemudian baginda Rasulullah menjadikan surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika kita menunaikan salat. Rakaat tidak sempurna, tidak dianggap seseorang itu salat ketika seseorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi." Saya bagi bacaan Al-Fatihah seseorang ketika salat itu, atau saya bagi bacaan Al-Fatihah itu menjadi dua sisi, sisi milik hamba dan sisi milikku. Artinya ada percakapan yang terjalin ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah melanjutkan, "Idza qala 'abdi alhamdulillah." Ketika seorang hamba membaca alhamdulillah, dijawab oleh Allah, "Hamadani 'abdi," hambaku telah memujiku.
Idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim Maliki yaumiddin, Allah berkata, majadani abdi, hambaku sudah mengagungkanku. Ar-Rahmanir Rahim, hamadani abdi, hambaku lagi-lagi memujiku. Wa idza qala alhamdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang sudah masuk ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, jawaban Allah lain. Apa Allah jawab? Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjianku, ini MOU-ku, ini kesepakatanku dengan seorang hamba. Bahasanya, kalau benar apa yang dikatakan oleh hambaku bahwa aku adalah Tuhan yang satu-satunya ia sembah dan dia hanya meminta pertolongan hanya kepadaku. Wali abdi masal, apa saja yang ia minta setelah baca surat Al-Fatihah ini saya akan kabulkan. Itu sebabnya kita kalau punya hajat-hajat itu kita sebutkan ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah al-Fatihah. Karena memang sabda baginda Rasulullah, apa saja yang diminta setelah memang perjanjian ini terjadi, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, wa li 'abdi masal, apa saja yang diminta saya akan turuti. Hebatnya Allah mengajarkan kepada kita satu doa yang mencakup seluruh doa baik kita. Apa itu? Ihdinas shiratal mustaqim. Allah sudah bilang apa saja setelah perjanjian bahwa saya adalah Tuhan yang satu-satunya ia sembah dan saya adalah tempat dia meminta pertolongan yang satu-satunya. Apa saja yang ia minta saya akan turuti. Diajarkan oleh Allah, minta ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Masya Allah. Karena semua doa kita itu intinya adalah jalan yang lurus dulu. Dengan kesembuhan, ya Allah, berikan jalan yang lurus untuk saya mendapatkan kesembuhan. Cari obat, ya Allah, berikan jalan yang lurus untuk saya mencari obat. Sekalipun mencari jodoh, mencari rezeki juga yang kita butuhkan adalah jalan yang lurus dulu tadi. Lalu kemudian kita akan temukan itu tafsiran daripada ayat Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Yang kita minta adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang mulus. Karena rupanya jalan yang lurus itu tidak selalu mulus. Jalan yang lurus, tapi kadang terjal. Karena yang terpenting jalan yang lurus itu adalah Allahu Rabbi fa'buduni hadza siratal mustaqim. Terima kasih. Ya, kopi. Terima kasih. Kata Allah bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterjal apapun jalannya, yang penting kita tetap berserah diri, berpasrah diri, lurus jalannya menyembah Allah yang satu. Maksudnya kalau disebutkan jalan yang lurus itu mulus itu kan salah gitu ya. Karena Nabi Yusuf alaihi salam itu punya jalan yang begitu terjal. Semenjak masih kecil saja Nabi Yusuf itu kan sudah dilemparkan ke sumur, difitnah oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke penjara, sampai nanti diangkat menjadi gubernur. Disebutkan oleh Allah ketika menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf. Allah sebutkan di awal itu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepada wahai Muhammad sebaik-baiknya cerita. Penasaran cerita apa yang diceritakan oleh Allah ini? Orang banyak cerita tentang Nabi Yusuf yang dilempar ke sumur, Nabi Yusuf yang kemudian diangkat sebagai anak angkat, gitu. Oh, jalannya Nabi Yusuf ini dia lurus, tapi kadang terjal.
Maka kalau ada di antara kita yang hari ini menemukan jalan hidupnya itu terjal, punya masalah, yang penting kita tetap masih beribadah kepada Allah, menyatakan Allah adalah Tuhan kita, berarti kita masih berada pada jalan yang lurus walaupun tidak mulus tadi. Dan doa yang diajarkan oleh Allah adalah ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, jalan yang senantiasa ditaburi bunga-bunga oleh para malaikat yang senantiasa mengatakan kepada kita, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah senantiasa berada di jalannya Allah itu kan malaikat yang menguatkan kita semuanya. Orang awalnya memaksakan dirinya untuk beribadah, paksaan itu lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu lama-kelamaan menjadi satu kebutuhan. Ada kalanya orang itu berat untuk melaksanakan sholat sunnah, tahajud, duha. Tapi karena paksaan di awal, kemudian Allah berikan taufik sehingga paksaan yang awal tadi menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu terus dilakukan sebagai rutinitas seseorang, Rasulullah itu menafsirkan lagu ma'jurun ghairun mamnun itu termasuk daripada orang yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Bapak Ibu barangkali yang hari Seninnya senantiasa diisi dengan kajian atau setiap maghribnya senantiasa diisi dengan membaca Quran. Suatu ketika setelah maghrib punya kesibukan, kemudian kita tidak bisa melangsungkan rutinitas kita membaca Quran, itu pahalanya tetap datang kepada kita. Dan ibu-ibu barangkali yang punya tamu bulanan, yang biasanya mengerjakan sunnahnya dikerjakan terus, puasanya juga puasa sunnah dikerjakan, ya suatu ketika datang bulan misalnya, pahala tetap akan datang kepada orang tersebut. Itulah nikmatnya menjadi orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Jadi kenapa kebiasaan itu menjadi kebutuhan? Karena yang mendoakan kita agar tetap berada di jalan yang lurus itu para malaikat. Yang turun itu bukan satu dua malaikat untuk memotivasi kita, tapi tanazzalul malaika, tanazzal itu bagaikan hujan yang turunnya terus-terusan. Dan malaikat itu datang bukan sekedar untuk nengokin kita, tapi mendoakan kita dan membisikkan kepada kita, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan bersedih, ada kabar gembira, surga menanti dirimu. Maka kuatnya kita dalam beribadah itu jangan-jangan itu merupakan dukungan dari para malaikat. Karena ada kalanya iman kita itu turun terus, sudah turun itu macam orang sudah perosotan banget. Naiknya mau kayak orang naik tangga berat, sekalinya berbuat maksiat, semuanya dilakukan kemaksiatan. Alhamdulillah. Tapi orang yang istiqomah di jalan Allah, malaikat senantiasa berada di sampingnya, kemudian tenang Pak, sabar gitu ya. Sebentar saja hidup di dunia ini, ada finishnya nanti. Wal-'aqibatul lil muttaqin, dan akhir episodenya hanya milik kita semuanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk surga dengan mudah, masuk surga tanpa hisab, dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada bab yang ke-73. 73 babnya bab husnul khuluq, walaupun secara perinci atau secara terpisah satu-satu kita sudah membahas itu tentang akhlak-akhlak yang mulia, tapi ada bab secara khusus membahas tentang akhlak mulia. Karena perjumpaan sebelum ini juga kita bahas tentang buruknya menjadi orang yang bakhil. Sebelumnya kita bahas tentang tidak boleh kita menjadi orang yang sombong. Sebelumnya lagi kita bahas tentang bagaimana kita menjadi orang yang
tawadhu, berendah hati. Kan hari ini kita masuk ke bab yang syamil, kamil, mencakup seluruh akhlak yang mulia, yaitu bab husnul khuluq, bab enak dipandang. Husnul khuluq itu bahasa lainnya husnul, yang baik, khuluq akhlak yang baik. Beberapa pertemuan yang lalu kita bahas bahwa betapa baginda Rasulullah itu orang yang paling tawadhu, merendah hatinya. Walaupun dikatakan orang yang paling pantas untuk sombong itu baginda Rasulullah, karena semuanya dimiliki oleh Rasulullah, dan Rasulullah menjadi orang yang paling murna. Tapi Rasulullah menjadi orang yang paling tawadhu, sehingga sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah itu menjadi sesuatu yang menarik. Ada hadisnya Rasulullah itu melarang ketika Rasulullah datang, ada orang berdiri menyambut Rasulullah, itu dilarang oleh Rasulullah. Nah sekarang permasalahannya, apakah kita dilarang untuk menyambut orang lain dalam keadaan berdiri? Rasulullah pernah melarang orang. Para sahabatnya ketika Rasulullah datang, sahabat berdiri, kata Rasulullah, jangan kalian mengagungkan diriku seperti itu. Tapi ini bukan berarti juga kita sekarang orang Indonesia itu menyambut orang ketika orang datang itu berdiri, itu tidak boleh. Karena di satu ketika Rasulullah pernah menyambut seorang sahabat namanya Abu Bakar. Astagfirullah. La ilaha illallah. Abil Waqqas siapa? Ada seorang sahabat yang ahli dalam memanah, itu yang didoakan oleh Rasulullah itu, Allahumma syaddid ramyahu. La ilaha illallah Muhammad. Bapaknya Waqqas. Ini kalau lagi lupa gini Pak, mengenai manusia biasa berarti kan. Nanti kalau ketemu, biasanya ketemu di tengah perjalanan itu nama seorang sahabatnya. Jadi Rasulullah ketika menyambut seorang sahabat itu Rasulullah pernah berdiri. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa tawadhu itu bukan dari covernya, tapi tawadhu itu ketika menganggap dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain, dan menganggap orang lain itu lebih mulia daripada dirinya. Itu namanya tawadhu gitu. Rasulullah satu ketika dia melarang orang lain itu untuk menyambut dirinya, tapi rupanya Rasulullah pun menyambut orang lain dalam keadaan berdiri. Artinya Rasulullah ingin memuliakan orang lain, kitanya sendiri, Rasulnya sendiri ya sudah lah, kalau bisa jangan terlalu dimuliakan gitu kan. Tapi akhlaknya Rasulullah yang mulia itu menjadikan kita memuliakan Rasulullah yang memang pada standarnya Rasulullah. Bukan hulu jatuhnya, bukan meninggikan baginda Rasulullah di luar daripada kemuliaan Rasulullah. Karena memang Rasulullah dijadikan oleh Allah berakhlak yang mulia, yang paling tinggi. Ujian Allah kepada baginda Rasulullah itu dalam surat Al-Quran Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang paling mulia. Ala itu artinya di atas, bukan di dalam akhlak mulia, tapi di akhlak, di atas akhlak yang mulia. Kemudian para ulama menafsirkan bahwa kalau ada orang yang sabar, yang lebih sabar dibandingkan orang yang paling sabar, itu Rasulullah. Kalau ada orang yang kemudian penyayang, orang yang paling penyayang di atas orang yang paling penyayang adalah Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Para ulama itu bilang, kalau ada orang dizolimi orang tersebut kemudian membalas kezoliman, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, itu orang hakim, katanya, orang yang bijaksana. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia membalas kebaikan orang, membalas keburukan orang dengan kebaikan, itulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi orang yang memaafkan kezaliman orang lain saja itu kan luar biasa ya. Nah Rasulullah bukan hanya memaafkan, tapi membalas dengan kebaikan. Kita tahu kisahnya Rasulullah yang sering dilemparkan kotoran di atas kepala beliau itu ketika beliau pergi ke masjid itu kan. Rupanya didapati orang yang biasa melemparkan kotoran
tersebut orangnya sakit gitu. Rasulullah bilang, mana orang yang biasa melempar itu lagi sakit terus. Ya kalau kita standarnya kita kan orang melihat kayak gitu kan, syukuri, alhamdulillah, apa mati sekalian gitu. Tapi tidak, baginda Rasulullah justru datang menjenguk orang tersebut, itu luar biasa. Ada hadisnya, walaupun dikatakan ini hadisnya yang kurang kuat juga, tapi ini menjadi hikmah untuk kita bahwa ketika Rasulullah menyuapkan roti yang kemudian roti dan makanan yang Rasulullah berikan kepada pengemis yang buta di pojok kota Madinah gitu kan, disuapi dan dikunyahkan oleh Rasulullah. Dan orang Buddha Yahudi tadi sering bilang, kamu jangan dekati Muhammad ya. Muhammad itu tidak bagus. Muhammad itu kezab. Muhammad itu pembohong gitu. Tapi terus Rasulullah memberikan itu kebaikan kepada orang yang selalu mengejar Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencontoh semua sunnahnya baginda Rasulullah dan bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai putriku, apa sunnah Rasulullah yang belum saya lakukan? Kata Sayyidah Aisyah, ada kebiasaan Rasulullah yang belum engkau lakukan, bapakku. Apa itu? Rasulullah itu sering datang ke pojok pasar kota Madinah untuk memberikan menyuap makanan, untuk memberikan makanan kepada orang Buddha, orang Yahudi gitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke sana. Ketika Abu Bakar Siddiq ingin memberikan makanan, kata orang Buddha tadi, enggak, kamu kayaknya bukan orang yang biasa ngasih. Karena orang yang biasa ngasih ke diriku itu biasanya mengunyahkan makanannya, dikunyahkan makanannya, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung menangis dan mengatakan bahwa orang yang biasa engkau sebutkan itu adalah pendusta, pembohong. Setiap orang yang lewat itu dikatakan, jangan kau dekati Muhammad itu pembohong. Dibilang, itulah orang yang setiap hari memberikan makan kepadamu dan sekarang sudah meninggal dunia. Allah. Itu akhlak seperti apa yang seperti itu? Rasulullah, orang yang paling murna. Dari segi fisiknya juga diceritakan bahwa Masya Allah, ini ada kesaksian daripada seorang pembantunya Rasulullah, Anas bin Malik. Selama 10 tahun beliau membantu baginda Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik yang pertama, Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Ada khuluqun, ada khalqun. Khuluqun itu perangai, kelakuan, sifat, perilaku, itu khuluqun. Kalau khalqun itu ciptaan, anggota tubuh kita, rambut kita, pakaian tangan kita, ini namanya khalqun. Maka doa kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika kita bercermin, Allahumma, ingat doa bercermin banget. Allahumma, anak-anak kalau ditanya nih pasti ingat. Bapak-bapak, ibu-ibu pun dulu pasti anak-anak pasti ingat gitu. Karena jadi materi ujian kan. Kalau sekarang apa, Bu? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perindah ciptaanmu ini, perindah juga akhlakku. Khalqun dengan khuluqun bedanya cuma harokat saja. Ciptaan anggota tubuh kita dengan perangai yang baik itu bedanya cuma harokat saja. Maka para ulama mengatakan kita itu disebut memiliki perangai yang baik ketika meletakkan seluruh anggota tubuh kita itu sesuai dengan tujuan diciptakannya anggota tubuh kita. Tangan diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk bekerja yang baik-baik. Mulut diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berkata, tapi bukan sekedar berkata. Karena kata baginda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam, itu tugas daripada mulut.
Maka kalau kita meletakkan semua anggota tubuh kita, menggunakan semua anggota tubuh kita pada tempat tujuan diciptakannya anggota tubuh kita, itulah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Telinga, mata, semuanya akhlak yang mulia. Dan Anas bin Malik membuat kesaksian kepada kita semuanya bahwa sebaik-baiknya manusia, akhlaknya itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hadis dari beliau, wa anhu radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shamantu raihatan qut atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li qutun uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'aluhu ana fa'alta kadza. Kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau katakan, saya tak pernah menyentuh satu kain yang lebih lembut dibandingkan dengan tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembut tangannya Rasulullah. Wala syamantu raihatan, dan saya belum pernah mencium bau wangi-wangian yang lebih wangi dibandingkan wangi-wangiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Allah ciptakan Rasulullah secara khuluknya baik, khuluknya juga baik. Atau boleh kita katakan juga ada orang yang ini ciptaan atau apa namanya bentuk tubuh kita ini bisa kita tipu. Orang lain itu bisa kita tipu dengan akhlak kita. Maksudnya apa? Maksudnya bukan tipu, maksudnya boleh kita memperbaiki tampilan kita itu dengan akhlak kita. Ada kalanya wajah kita biasa saja, tapi di sebagian orang wajah kita itu terlihat ganteng, terlihat cantik. Kenapa? Karena perangainya, karena akhlaknya. Ada kalanya kita itu biasa saja di mata sebagian orang, tapi karena akhlak kita yang bagus, akhlak kita yang mulia, ada orang yang melihat kita kok luar biasa orang ini gitu. Karena apa? Akhlaknya lagi-lagi yang menghiasi, dan akhlak menjadi perhiasan bagi orang-orang. Dan Rasulullah dan Anas bin Malik bilang, saya tidak pernah mencium wangi-wangian yang lebih harum dibandingkan wangi-wangiannya Rasulullah gitu. Yang dikatakan bahwa keringetnya Rasulullah itu kan, yang Rasulullah manusia biasa, tapi ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah gitu kan. Ya, Rasulullah memang manusia biasa, tapi mohon maaf, air ludahnya Rasulullah itu kan bisa dijadikan obat gitu kan. Ada seorang sahabat yang kemudian pernah berobat dengan air ludahnya Rasulullah. Itu memang hadis gitu. Ya jangan kemudian kita coba air ludah kita mengobati penyakitnya orang kan, sembuhnya tidak, makin sakit iya gitu kan. Rasulullah memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Rasulullah kemampuan-kemampuan yang tidak biasa. Ada seorang sahabat yang terkena panah matanya, Abu Qatadah. Beliau terkena panah mata kanannya itu ketika perang Uhud. Matanya itu ketika mau dilepaskan anak panah itu justru copot matanya. Kalau sekarang sudah ada operasi sudah beres. Tapi kita itu bingung, ini mata mau digimana kan, ini anak panah masih nempel katanya. Darah masih bercucuran begitu banyak. Akhirnya datang Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mencabut itu anak panahnya dan dimasukkan kembali bola mata kanannya Qatadah itu ke tempatnya semula. Dan Qatadah saat itu mengatakan bahwa setelah itu mata kananku memandang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mata kiriku. Rasulullah memang diberikan kemampuan seperti itu. Termasuk keringatnya Rasulullah yang wanginya luar biasa. Kemudian Anas bin Malik pernah penasaran, ini kok wangi dari mana? Padahal Rasulullah tidur Rasulullah berkeringat. Rupanya dari keringatnya baginda Rasulullah itu keluar wangi-wangian yang luar biasa. Keringatnya wangi. Ya keringat kita kan enggak karu-karuan kan bau-baunya. Ini Rasulullah yang memang Allah jadikan beliau sebagai manusia pilihan dari Rasulullah. Tapi yang lebih menarik lagi, kata Anas bin Malik, saya itu
membantu Rasulullah lebih dari 10 tahun. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kadang-kadang kita ini kalau hanya berjumpa dengan orang yang orangnya itu jarang jumpa sama kita, ibu-ibu, bapak-bapak, melihat kami mungkin melihat bagusnya saja. Kalau tanya ke istri kami yang mungkin banyak airnya itu, banjar itu, gini-gini segala macam. Karena hidupnya banyak. Anas bin Malik hidup bersama dengan baginda Rasulullah selama 10 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tapi Anas bin Malik memberikan kesaksian, kata Anas bin Malik, saya membantu Rasulullah itu 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu Rasulullah tak pernah mengeluh dengan pekerjaan. Tak pernah Rasulullah mengatakan, oh, itu betul, gini betul sih. Tak pernah, itu perkataan yang ya bisa dikatakan kecewa. Atau Rasulullah juga tidak pernah menyuruh Anas bin Malik memprotes apa yang pernah dikerjakan Anas bin Malik. Anas bin Malik meletakkan di sini, ya sudah, kalau memang salah Rasulullah memindahkannya sendiri. Saat ditanya oleh Sayyidah Aisyah, Rasul, kenapa kok engkau begitu memanjakan bahasanya? Kenapa kok nggak pernah mengkritik apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? Kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, kalau memang dia mampu, dia pasti akan mengerjakan. Ini Rasul memang sudah menakar bawahannya itu seperti apa gitu. Kalau kita jadi atasan kemudian kita berlaku sebagaimana Rasulullah, biarin saja. Nanti kalau dia mampu juga dia bisa aja. Oh, banyak yang telat akhirnya nanti di kantor ya. Agak sulit karena memang sulit menakarnya. Nah, ini kesaksian daripada Sayyidina Anas bin Malik. Hadis yang berikutnya tentang akhlak yang mulia, dan ini banyak hadisnya. Sa'altu Rasulullah anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang albir. Albir itu kebaikan. Dan Nawas bin Sam'an ini ingin mengkonfirmasi kepada Rasulullah, Rasul, kebaikan itu seperti apa sih? Wal ismu itu dosa, keburukan. Kalau keburukan itu seperti apa? Kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu atau sesuatu yang berbuah pahala itu adalah sesuatu yang enak untuk dipandang, atau akhlak yang baik, perangai yang baik. Artinya kebaikan apapun yang itu merupakan sesuatu yang enak dipandang oleh banyak orang, umum orang, ada pahalanya di situ, besar juga pahalanya. Mengunjungi orang sakit sampai tersenyum pun termasuk daripada kebaikan. Yang kemudian Rasulullah mengatakan, wala la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin talib. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan walaupun engkau hanya tersenyum kepada saudaramu, gitu kan. Kenapa tidak boleh meremehkan kebaikan? Karena kita tak pernah tahu kunci kita masuk surga itu Allah letakkan di mana, gitu. Salat tahajud kita, jangan-jangan bukan salat tahajud yang membuat kita masuk surga. Karena sering kita dengarkan hadisnya, ada seorang perempuan yang kemudian dia itu adalah pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing, dengan itu kemudian Allah ridho dan Allah memberikan rahmat. Artinya kebaikan sekecil apapun tidak boleh kita hina, karena boleh jadi Allah menjadikan itu sebab kita masuk ke dalam surga. Nah, dikatakan tadi, apa itu kebaikan? Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah perangai yang enak untuk dipandang. Wal ismu, sedangkan keburukan atau dosa, mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'u alaiha an yattali'a alaihi nas. Kita tanya, buruk itu seperti apa sih? Kelakuan buruk itu seperti apa sih standarnya? Rasulullah memberikan standar. Keburukan itu sesuatu yang mengganjal di hati kita. Kalau kita kerjakan tidak enak hatinya. Karena memang Allah sudah menyediakan hati kita, jiwa kita itu sudah dibekali oleh Allah. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini ketika Allah ciptakan, Allah sudah bekali itu, ini baik, ini buruk, sehingga orang kalau buat keburukan
itu hatinya sebetulnya tidak tenang. Ngomongin orang itu sebetulnya enak atau tidak Bapak Ibu? Bingung juga, jangan-jangan orangnya ada. Jangan-jangan ketika kita selesai ngomongin orang, kita ketemu, jangan-jangan kabar yang kita tadi omongin sudah sampai kepada orang tersebut. Kita enak sebetulnya. Ngambil sandalnya orang lain ketika kita keluar dari masjid ini, kira-kira enak atau tidak makainya? Walaupun sandalnya bagus, itu kan tetap ada gemetar gitu. Tapi kenapa ada orang yang kemudian dia berbuat maksiat, tapi dia tidak ada getaran sedikit pun bahwa itu adalah maksiat tadi? Hatinya sudah ditutup oleh Allah, sudah gelap, sudah berkarat hatinya, sehingga kesalahan yang kecil itu sudah merasa, bahkan kesalahan besar pun sudah tidak lagi dia merasakan. Ya, ada bos-bos jahat gitu kan, atau preman-preman yang kesehariannya itu ya mabuk-mabukan, kemudian zina. Apakah dia masih merasa bahwa zina itu dosa? Sudah tidak lagi dia merasa bahwa itu dosa. Kenapa? Karena terlalu kuat hatinya. Baru kemudian kalau ada hidayah Allah sedikit, itu rasanya Masya Allah. Karena kayak sesuatu yang hitam kemudian diberikan titik, jelas banget, terang banget titiknya. Makanya jangan salah, kadang-kadang preman yang begitu dahsyat juga, ketika Allah berikan hidayah sedikit saja, itu terangnya luar biasa, langsung berubah semuanya menjadi putih gitu. Nah, kita yang abu-abu ini yang kadang-kadang takut cemas gitu. Akhir hidup kita seperti apa gitu kan, tetap kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tapi tidak boleh kita meremehkan orang lain yang barangkali sekarang masih dalam kemaksiatannya. Wah, itu orang banyak maksiatnya ini segala macam. Kita boleh menjauhi orang itu, tapi jangan meremehkan orang itu. Karena boleh jadi hidayah Allah datang kepada orang tersebut dan kesesatan datang kepada kita. Na'udzubillah. Karena namanya fitnah. Kata baginda Rasulullah, hati-hati ada fitnah yang kemudian datang, yang pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir. Itu fitnah yang luar biasa yang seperti itu. Nah, balik lagi tadi, apa itu keburukan? Keburukan itu sesuatu yang mengganjal, yang gak enak di hati. Hatinya siapa? Hatinya orang yang bersih. Kalau hatinya orang yang kotor ya sudah gak mengganjal lagi. Makanya bahasa Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita ragu Bapak Ibu, bagaimana kita nih kalau ragu menentukan mau ke kanan atau ke kiri? Kata Rasulullah, istafti qalbak, tanyakan hatimu. Lanjut atau tidak ya proyek ini? Tanyakan hatimu. Tapi ulama bilang hati yang mana yang bisa kita tanyakan itu? Kalau hati yang kotor, pasti semuanya condongnya pada sesuatu yang kotor saja. Tapi kalau hatinya bersih, sering ke masjid, insya Allah apa yang menjadi pendapat hati itu ada di hati kita. Itu ada qalbun, di dalam qalbun kita ada namanya fuad. Yang Allah katakan, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati kecil itu kalau melihat dia tak pernah bohong. Siapa yang berdusta? Ya kitanya sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Hati kecil kita melihat keburukan itu pasti akan mengingkari. Maka itu keburukan dalam bahasa Arab disebut mungkar. Apa mungkar itu? Sesuatu yang diingkari. Karena fuad ketika melihat dia pasti mengingkari, itu buruk. Ngambil sandalnya orang, jadi gampang aja Pak ya kita contohnya. Begini ngambil sandalnya orang. Ngambil sandalnya orang itu hati kecil kita itu pasti akan menolak. Jangan, itu sandalnya orang. Mungkar namanya, diingkari sama hati kita. Tapi hawa nafsu sering mematikan fuad itu sehingga fuadnya tertutup tadi kan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha fi sodrika wa karihta. Lagi standarnya keburukan itu sesuatu yang kalau sedang kita kerjakan apa ya? Karihta, engkau akan benci. Benci kalau itu dilihat sama orang. Itu keburukan. Jadi kalau ditanya apa yang buruk itu apa? Buruk itu sesuatu yang kalau engkau kerjakan, sesuatu itu engkau merahasiakannya. Nah, kalau kebaikan itu orang kalau bisa semua kebaikannya ditampakkan semua orang. Tapi kalau keburukan, kalau bisa sedikit pun orang tidak ada yang tahu, itu keburukan. Pandai kita menyimpan keburukan. Maka para ulama bilang, simpanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyimpan keburukan.
pandai kita menyimpan keburukan kita, kalau kita bisa menyimpan kebaikan kita, itu akan menjadi rahasia yang nantinya akan menjadi pahala besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keburukan tadi sesuatu yang kalau orang lihat itu kita tak suka, itu keburukan. Dan akhlak kemudian lagi-lagi kan itu termasuk. Hadis yang berikutnya an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, beliau katakan bahwa Rasulullah itu bukan orang yang sering mengumpat, bukan orang yang keji mulutnya. Ini Masya Allah, hari ini ya Alhamdulillah orang tua sudah nggak ada lagi itu yang macam-macam ngomongnya. Anak-anak muda kita itu kan gampang sekali kayaknya kebun binatang keluar dari mulutnya nih. Mau kucing, mau apa, dikit-dikit. Ya walaupun sekarang sudah mulai banyak plesetannya itu kan, dari si kalbun itu, si anjing itu sudah tak disebut anjing lagi sekarang. Sudah banyak plesetannya. Ada anjar, anjir, apalagi anjay, ada jir, macam-macam itu anak-anak muda kita sekarang. Dan itu sekarang tuh di mana-mana umum anak muda itu kalau sedang duduk itu macam wajar saja. Dan kalau mencontoh baginda Rasulullah, mulutnya Rasulullah itu tak pernah digunakan untuk mencemooh orang lain, ngomong keburukan, kemudian juga ngomong yang keji, fahishan itu Rasulullah tidak pernah berkata-kata yang keji. Ya barangkali termasuk ada orang tua juga kalau sama anaknya marahin anaknya itu Masya Allah, anak macam anaknya orang aja, ya bodoh ya apa, ada yang kayak gitu ya banyak, tapi insya Allah nggak ada yang hadir di sini. Yang hadir di sini semuanya baik. Kalau bisa doakan anak-anak kita tuh anak yang soleh, walaupun ya kesal sekesal apapun doakan, hafiz Quran kamu jadi imam Masjidil Haram, luar biasa. Tapi yang namanya orang kesel, semuanya keluar gitu kan. La ilaha illallah. Dan diceritakan oleh seorang ulama atau dari seorang ibu yang mendoakan anaknya, ya, bukan mendoakan tapi memang refleks mulut dari keluar dari mulutnya kan. Anaknya memecahkan vas guci besar milik ibunya, kemudian dibilang, wah pecah kamu kepalamu. Nah, akhirnya ya suatu ketika anaknya meninggal dunia dengan kondisi pecah kepalanya. Itu doanya seorang ibu ya tidak diijabah saat itu, tapi suatu saat makanya agak ngeri kalau ada orang tua yang kemudian ngomong ke anaknya itu dengan perkataan yang Masya Allah. Pernah kami beli sesuatu di warung, itu ada anaknya itu ngambil rotinya itu belum terbayar. Yang namanya anak bawa rotinya gitu. Kemudian ibunya marahinnya, maling kamu nak, nggak maling pak. Ya Allah, kasihan anaknya kan jadi terbayang-bayang bahwa dirinya maling gitu. Nah, hati-hati betul dengan ucapan bahwa dicontohkan Rasulullah bukan orang yang fahish mulutnya, dan kana yaqulu inna min khiyarikum, dan Rasulullah mengatakan orang pilihan di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kemudian Rasulullah, nanti kita singkat saja. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling dekat nanti pada hari kiamat itu duduknya bersama diriku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak, maka orang yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah adalah orang di pada hari kiamat di surga, adalah orang yang paling baik pelanggannya mencontoh baginda Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu seperti apa? Banyak macam-macam. Makan dengan tangan kanan, mendahulukan dengan bismillah dulu. Yang bagus-bagus senantiasa Rasulullah mengerjakannya dengan tangan kanan gitu. Kecuali kalau kita sedang takbiratul ihram, kan kiri yang di depan. Kenapa kiri yang di depan? Ada orang yang muter-muter dulu, wallahu a'lam, dari mana
Tapi yang jelas itu memang ada pelajarannya, apa maksudnya ada hikmahnya. Kenapa kok kiri yang di sini? Kiri itu buruk, kanan itu baik. Kita menyimpan keburukan kita dengan kebaikan kita. Artinya apa? Rasulullah bilang wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Keburukan kita ganti dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Dan pelajaran ketika kita sedekah dalam sholat kita juga itu Rasulullah mencontohkan yang buruk itu diganti, ditimpa dengan yang baik-baik. Itu bahasanya masih panjang tentang ada beberapa hadis-hadis dari Rasulullah tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Sampai di sini Bapak Ibu ada barangkali yang ingin didiskusikan, ada waktu sekiranya 8 menit atau masih panjang 8 menit. Silakan Bapak Ibu. Bang Dolan mau bertanya. Ada pertanyaan Pak? Ada tambahan kami persilakan. Ibu-ibu. Ada nih Pak, di sini hadis dikatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlak. Orang yang paling dekat, orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum, dan orang yang paling dibenci, aku benci pada hari kiamat, ini yang dibenci oleh Rasulullah. Siapa itu? Al-sarsarun, orang yang cerewet, orang yang banyak ngomong, orang yang berbicara yang lebih, maksudnya tidak ya bisa pahami bagaimana itu sarsarun. Sarsarun itu orang yang cerewet, nggak penting-penting amat pun diceritakan sama panjang lebar, misalnya sesuatu yang kira-kira sama-sama tahu tapi dia cerita panjang, itu nggak penting gitu. Karena semakin banyak kita berucap, semakin banyak hisabnya. Rasulullah itu bilang kullu kalam ibni adam alaihi illa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar fa innahu lahu. Semua perkataan yang pernah keluar dari mulutnya seseorang itu akan menjadi hisab pada hari kiamat. Alaihi, hisab berat, kecuali mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah orang lain pada keburukan. Dulu hadis ini ketika kami lupa, kami itu paling takut sebetulnya kajian di sini. Jadi orang yang paling lama dihisabnya kami nih Pak. Bapak-bapak enak, ibu-ibu tinggal duduk aja mendengarkan dan mendapatkan kebaikan. Ini giliran di hari kiamat kami yang paling banyak dihisab. Tapi rupanya Rasulullah bilang semua perkataan anak cucu Adam itu akan menjadi hisab kecuali perkataan menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi hisab, tapi menjadi pahala untuk kami dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang dibenci sama Rasulullah yang pertama al-fattarun, orang yang cerewet. Yang kedua al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu orang yang terlalu berlebihan dalam kefasihan bicara, dibuat-buat. Gimana dibuat-buat? Ya orang ngomong tapi dibuat-buat, fasihnya dibuat-buat. Ya kalau bahasa Indonesia ada Pak orang yang kalau ngomong sama kita tuh karena terlalu resmi formal banget dengan kita, tapi dibuat-buat ya, dibuat-buat. Itu kita jadi tak suka dengan orang lain. Ngomongnya itu mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu orang yang terlalu dibuat-buat. Kenapa yang dibuat-buat ini kok termasuk orang yang dibenci sama orang ini? Pengen dilihat sama orang lain saja, pengen dipandang sama orang tuh hebat terus. Itu mutasyaddiqun namanya. Wal mutafaihiqun. Mutafaihiqun, apa itu mutafaihiqun? Mutafaihiqun itu orang yang sombong. Dalam pembicaraannya yang selalu dibicarakan adalah tinggi terus, nggak ada turun-turunnya. Semuanya perkataannya tinggi tentang dirinya. Kalau nggak tentang dirinya, tentang istrinya. Kalau nggak tentang istrinya, tentang anaknya. Kalau nggak tentang anaknya, tentang bisnis. Pokoknya tinggi terus. Kita merendah, dia makin tinggi. Nah, itu namanya mutafaihiqun. Jadi yang dibenci sama Rasulullah itu berkaitan dengan mulut semuanya, dengan ngobrol semuanya. Siapa itu? Orang yang banyak ngomong. Yang kedua siapa tadi? Orang yang dibuat-buat dalam bicaranya. Yang ketiga adalah orang yang kalau ngomong, wah,
meroket terus pokoknya, nggak ada turun-turunnya, nggak ada santai-santainya, semuanya tinggi semuanya gitu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada waktu kira-kira 4 menit, betul nggak ada yang didiskusikan, cukup cukup 4 menit barangkali untuk siap-siap untuk sholat isya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.